Kasus tragis yang mengguncang dunia maya. Seorang TKI asal Indonesia ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah kontrakan di Thailand. Potongan tubuhnya tersebar dalam koper dan pelakunya diduga seorang pria lokal yang sempat menjalin hubungan gelap dengan korban. Namun siapa sangka tragedi ini memicu kemarahan dari tanah air, bukan hanya dari masyarakat tapi juga dari kalangan yang lebih gelap, para dukun santet. Suasana sunyi. Polisi Thailand memasuki rumah kecil. Bau menyengat memenuhi ruangan. Mereka membuka koper besar, terdapat potongan tubuh manusia. Polisi terkejut. Polisi Thailand. Fom kit warau fob siang kontai kon hitam. Aku rasa ini kerjaan orang Thailand juga. Petugas wanita menangis melihat kondisi korban. Kamera mendekat pada paspor korban. Sri Lestari, 27 tahun, asal Banyuwangi, Indonesia. Video investigasi dari Thailand tersebar luas. Hashtag tanda bintang keadilan untuk Sri trending nomor 1 di Twitter dan TikTok. Narator. Masyarakat Indonesia murka. Ribuan komentar membanjiri sosial media Thailand, tapi amarah rakyat biasa bukan satu-satunya yang bangkit. Di daerah-daerah sunyi di Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Kalimantan, para dukun mulai bersiap. Seorang pria tua dengan mata tajam duduk di depan sesajen. Di belakangnya terlihat foto korban Sri Lestari. Kai Resa. Anak itu cucu jauh muridku. Darahnya harus dibalas. Ia menaburkan bunga 7 rupa ke dalam mangkuk air. Tiba-tiba air mendidih sendiri. Sebuah grup WA dengan nama Lingkar Hitam. Anggotanya adalah para dukun dari berbagai daerah. Mereka saling mengirim foto Sri Lestari dan artikel berita mutilasi. Dukun 1. Kita tidak bisa diam. Ini penghinaan terhadap Indonesia. Dukun 2. Aku sudah siapkan boneka jerami. Kirim nama dan wajah pelaku. Kei Resa. Santet harus dikirim malam Jumat Kliwon. Bersiaplah. Kita ajarkan pada mereka rasa takut yang sebenarnya. Pihak Kemenlu mengadakan konferensi pers. Wartawan bertanya dengan nada mendesak. Wartawan, apa pemerintah akan menuntut pelaku? Sudah ada koordinasi dengan Thailand? Juru bicara Kemenlu. Kami telah menghubungi pihak kepolisian Thailand. Kami juga minta masyarakat tenang. Jangan mengambil tindakan sendiri. Hujan deras mengguyur desa. Kiresa duduk di tengah lingkaran api. Ia menggenggam boneka jerami yang dipaku wajah seorang pria Thailand terduga pelaku. Kiresa membaca mantra. Roh jahat dari timur, bawalah rasa sakit penderitaan dan maut. Petir menyambar. Boneka jerami meleleh seperti daging. Kamera menyorot wajah Kiresa yang tersenyum dingin. Apa yang akan terjadi di Thailand setelah santet itu dikirim? Mampukah dukun Indonesia benar-benar membalas dendam atas kematian Sri Lestari? Atau justru kekuatan gelap ini akan membuka gerbang yang lebih mengerikan? Pria Thailand bernama Pisit, usia 35 tahun, terbangun tengah malam dengan tubuh basah oleh keringat. Napasnya terengah-engah. Pisit berteriak, "Krap! Apa itu?" Suaranya panik. Ia melihat sekeliling kamarnya. Di pojok ruangan, samar-samar ada sosok perempuan berambut panjang berdiri. Wajahnya rusak, matanya meneteskan darah. Sosok itu mendekat perlahan. Sri Lestari. Dalam mimpi, aku belum selesai denganmu, Pisit menjerit. Tapi saat bangun, dia mendapati wajahnya penuh luka cakaran yang nyata. Tak mungkin hanya mimpi. Pisit mendatangi seorang biksu tua dengan wajah pucat. Ia memohon perlindungan. Pisit, saya merasa dikutuk dia muncul setiap malam. Saya bahkan bisa mencium bau darahnya. Biksu, kau telah membangunkan roh yang tidak akan tidur. Tapi ini bukan roh biasa. Ini kekuatan hitam bukan dari negeri ini. Pisit, apa maksudnya? Biksu, seseorang dari negerinya mengirimkan penderitaan padamu. Kau sedang disantet. Kiresa sedang menancapkan paku ke boneka baru. Boneka itu disiram darah ayam hitam. Di sekelilingnya, asap dupa mengepul tebal. Kiresa, ini baru permulaan. Rasa takut hanya akan bertambah hingga ia meminta maaf bahkan saat napas terakhirnya. Angin berhembus kencang, api lilin bergoyang liar, suara tawa perempuan terdengar dari kegelapan.
Setelah mengalami 3 malam mimpi buruk dan ditemukan berjalan sendiri ke tengah jalan tol dalam keadaan setengah sadar, Pisit dirawat di ruang psikiatri. Dokter, pasien ini mulai berbicara dengan bahasa aneh, tidak seperti Thai atau Inggris. Kami mencatat suara rekamannya. Dokter memutar suara. Terdengar suara Pisit meracau dengan suara seperti perempuan Jawa. Balik no nyawaku, balik no nyawaku. Sebuah video viral, seorang pria Thailand mengamuk dalam rumah sakit, menyebut nama Sri Lestari. Komentar netizen Indonesia membanjiri TikTok dan X. Netizen 1, santet Indonesia nggak main-main bro. Netizen 2, darah dibayar darah, baru awal itu. Netizen 3, jangan main-main sama leluhur Banyuwangi, tempatnya ilmu hitam. Ki Resa mengirim voice note dalam grup. KI Resa, pelaku telah merasakan langkah awal, tapi akan ada lebih banyak korban jika Sri Lestari tidak mendapatkan keadilan dari hukum manusia. Jika Thailand bungkam, maka kita akan membangunkan Ratu Laut. Dukun 3, apa kamu yakin akan memanggil kekuatan itu, Ki? Ki Resa, jika penguasa dunia tidak bertindak, maka penguasa alam gaib akan bicara. Pisit kini berada di ambang kematian, namun kekuatan gelap baru saja bangkit. Apa yang terjadi saat para dukun mulai memanggil makhluk dari alam bawah laut untuk membalas dendam? Mampukah Thailand menghadapi kiriman horor dari tanah Jawa? Ki Resa mengenakan jubah hijau tua dengan sulur emas. Ia berjalan menuju bibir pantai sambil membawa sesajen besar, bunga sedap malam, kepala kambing hitam, dan kendi air laut. Ki Resa berbisik, Kanjeng Ratu, penjaga lautan dan penyeimbang dendam, aku mohon bangkitkan bala tentaramu. Ombak mendadak pasang tinggi, petir menyambar, air laut menyala kehijauan, sosok perempuan berambut panjang muncul di kejauhan, wajahnya tertutup kerudung hijau transparan. Suara mistis. Darah anakmu telah mengotori jiwaku jika bumi tak bisa menghukum, biar samudra yang menuntut. Di Laut Thailand, nelayan lokal melaporkan kejadian aneh. Ikan-ikan mati mengapung dan perahu mereka rusak tanpa sebab. Nelayan, kami melihat wanita berbaju hijau melayang di atas air. Semua lampu kapal mati tiba-tiba, seperti dihantui. Rekaman video amatir memperlihatkan gelombang laut membentuk pusaran. Sosok perempuan berdiri di tengah pusaran. Netizen Indonesia menandai video itu sebagai Ratu Pantai Selatan. Pisit berteriak histeris dari dalam ruangan isolasi. Ia mencakar dinding dengan darah sendiri. Kamera CCTV menunjukkan ia menatap pojok ruangan dan berteriak, "Mereka datang! Mereka menjemputku!" Tiba-tiba lampu mati. Saat menyala, Pisit ditemukan meninggal dengan wajah membiru dan mulut penuh pasir laut. Dokter, bagaimana mungkin ada pasir laut di ruangan steril seperti ini? Anggota grup WhatsApp dukun saling mengirim emoji nyala api, tawa dan boneka tusuk jarum. Ki Resa hanya membalas dengan satu kalimat. Ki Resa, satu nyawa terbalas tapi keadilan belum turun, karena mayat Sri Lestari belum kembali ke tanahnya. Ibu Sri Lestari menangis di depan altar foto. Di tangannya surat resmi. Pemerintah Thailand menunda pemulangan jenazah karena investigasi masih berjalan. Ibu Esari, anakku disakiti bahkan jasadmu tak boleh pulang. Terdengar angin kencang berhembus masuk ke rumah. Foto Sri Lestari jatuh sendiri. Lilin di altar padam tiba-tiba. Seorang staf KBRI kesurupan saat tengah malam. Ia mengigau dan berbicara dalam bahasa Jawa kuno. Staf dalam kesurupan. Tubuhku tak akan tenang sebelum menyentuh bumi kelahiran bawa aku pulang, atau aku akan berjalan sendiri melewati alam. Rekaman kesurupan bocor ke media. Komentar netizen Indonesia dan Thailand makin memanas. Pemerintah Thailand tertekan. Dengan kematian Pisit, darah pertama telah dibayar, tapi keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Ratu Laut mulai menunjukkan taringnya dan para dukun punya rencana yang lebih besar. Memanggil sosok yang hanya disebut sebagai sang penjagal jiwa.
Kabut tebal menyelimuti lereng Gunung Lawu. Seorang dukun muda bertato dari grup Lingkar Hitam bernama Nyai Rengganis berjalan menuju gua tua dengan sesajen di tangan, jantung kambing hitam, rambut manusia, dan pecahan kaca. Nyai Rengganis berdoa, "Darah belum lunas, jiwa belum tenang. Kami memanggil sang pemisah raga dari jiwa. Kami undang penjagal jiwa." Goa bergetar perlahan, terdengar lolongan panjang dari dalam, seperti suara serigala dan tangisan bayi yang dicampur menjadi satu. Api lilin menyala dengan warna biru menyilaukan. Pasca kematian Pisit, dua suster yang merawatnya mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka melihat sosok Sri Lestari duduk di atas tubuh Pisit sambil memotong lidahnya dan membisikkan mantra Jawa. Suster 1, ketakutan. Kami mimpi hal yang sama, bahkan saat tidur di ruangan berbeda. Dokter, ini sudah bukan lagi medis. Kami tidak bisa menjelaskan ini secara ilmiah. Anggota Lingkar Hitam berkumpul secara fisik di sebuah lokasi terpencil, rumah tua di lereng Merapi. Ki Resa memimpin rapat. Ki Resa, Ratu Laut telah membuka pintu, tapi kita perlu penjagal untuk mengunci nyawa mereka. Bukan hanya pelaku, tapi siapapun yang menghalangi pemulangan Sri Lestari. Dukun 2, tapi memanggil penjagal jiwa bisa membakar dunia dan memakan korban tak bersalah. Nyai Rengganis, biarlah, kadang untuk keadilan dunia harus goyah dulu. Beberapa anggota dewan di Thailand mengalami mimpi buruk dan insomnia akut. Salah satu menteri luar negeri jatuh pingsan saat rapat, dengan mata membiru dan kuku yang retak tanpa sebab. Paranormal lokal dipanggil Paranormal Thai. Ini kutukan luar negeri, sangat kuno dan sangat haus darah. Saya tidak bisa menahannya. Di tengah hutan Kalimantan, Nyai Rengganis menari di sekitar api unggun. Ia memanggil nama kuno, Rawang Petak. Sosok tinggi besar muncul dari asap. Wajahnya tidak memiliki mata, hanya mulut yang terus tertawa. Rawang Petak, suara berat menggema. Mana jiwa yang ingin kau potong? Bawa aku ke mereka, biar aku cium tulang-tulangnya satu-satu. Nyai Rengganis, mulailah dari mereka yang menyembunyikan jasad Sri Lestari. Biarkan dunia tahu darah Indonesia tidak murah. Seorang pejabat tinggi Thailand yang sedang berada di Jakarta mengalami kejang mendadak. Di tubuhnya muncul luka gores seperti cakaran tanpa ada kontak fisik. CCTV menangkap sosok hitam besar berdiri di belakangnya sesaat sebelum kejadian. Media viral. Santet menyebar ke diplomat Thailand. Kutukan semakin menjalar. Penjagal jiwa kini telah bebas. Kejadian-kejadian aneh terus terjadi, tidak hanya di Thailand tapi juga di luar negeri. Tapi apakah ini masih soal balas dendam ataukah sudah menjadi perang antar dimensi? Sementara itu, jenazah Sri Lestari mulai bergerak sendiri dari rumah mayat. Suasana mencekam, pendingin jenazah mati mendadak, petugas kamar mayat mencium bau bunga melati menyengat. Lalu terdengar suara pintu loker mayat terbuka sendiri. Jenazah Sri Lestari hilang dari tempat penyimpanan. Petugas berteriak, "Mayatnya hilang, ini tidak mungkin tidak ada jejak." Di dinding kamar mayat muncul tulisan dari darah, "Aku pulang sendiri." Ibu Sri terbangun mendengar ketukan pintu pelan. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa, namun di halaman ada kotak peti kayu kecil tergeletak. Di atasnya terukir nama, SRI Lestari. Saat dibuka, hanya kain kafan, segenggam tanah, dan jepit rambut Sri Lestari. Ibu Esri menangis. "Anakku, kamu pulang meski hanya sisa yang tersisa." Tiba-tiba cahaya matahari pertama menyinari halaman. Angin berhenti. Udara jadi hening seperti saat jiwa dilepaskan ke langit. Penjagal jiwa membantai dalam mimpi para pejabat yang menutupi kasus ini. Mereka ditemukan tewas dalam keadaan tak wajar. Lidah terpotong, mata membelalak, tangan tergenggam seolah memohon ampun. Media global viral. 3 pejabat Thailand tewas dengan luka tak masuk akal. Ada yang menyebut ini akibat kutukan Indonesia. Pemerintah Thailand akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi dan meminta maaf kepada publik Indonesia atas kelalaian mereka.
Ki Resa dan Nyai Rengganis melakukan ritual penutup di bawah pohon keramat. Mereka menabur bunga 7 rupa ke dalam api unggun. Ki Resa, nyawanya sudah pulang. Pengadilan alam sudah selesai. Kita tutup gerbang ini sebelum darah tak bersalah ikut tumbang. Nyai Rengganis, tapi mereka akan ingat Indonesia bukan hanya punya hukum, tapi juga penjaga gaibnya. Asap mengepul ke langit, membentuk bayangan wajah Sri Lestari yang tersenyum tenang sebelum menghilang. Hashtag Number Justice for Sri Lestari trending global. Para TKI di luar negeri menggelar doa bersama. Beberapa paranormal dunia mengulas kejadian ini sebagai bentuk kekuatan supernatural paling menakutkan abad ini. Netizen, bukan soal balas dendam, tapi soal harga diri bangsa. Santet itu nyata, tapi lebih nyata lagi adalah cinta keluarga yang tak mau dikubur tanpa keadilan. Pulanglah dengan damai, Sri Lestari. Kami takkan diam lagi. Dari ujung desa di Jawa hingga pusat kekuasaan di Thailand, arwah Sri Lestari telah menuntut keadilan lewat jalur yang tidak tertulis di buku hukum. Negeri ini mungkin miskin, tapi ia punya warisan gaib yang tidak bisa dianggap remeh. Hari ini satu jiwa pulang, tapi satu bangsa bangkit untuk tidak membiarkan siapapun diinjak lagi.